thousand promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still. Beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every heart has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. All alone, I believe I will find you. Time is broken hard to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. All alone, I believe I will find you. Time is broken hard to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Baik pemirsa, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Ini Borneo, Mengangkat karya dan budaya. Nah, tentu saja hari ini masih bersama saya Jeff Horizon. Dan saya Ina Priani yang akan menemani pemirsa di rumah dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga inspiratif. Tentunya kita akan mengangkat budayanya Kaltara dan seluruh Kalimantan. Betul, kita juga mengangkat berbagai ciri khas yang ada di seluruh Kalimantan nanti
nanti yang akan kami sajikan untuk pemirsa juga ya. Benar banget. Tapi sebelum itu kenapa nih Bang kita hari ini tiba-tiba nongol pakai baju bola nih, baju andalannya dari negara-negara Wow. luar nih. Ya kemarin kita udah pakai baju sporty juga karena kita mau panahan. Nah, hari ini apa kita temanya bola karena kita mau bahas bola juga nih? Betul, tentu saja untuk mengingatkan pemirsa di rumah nih Ina ya, karena nanti dini hari akan diselenggarakan siaran langsung Piala Dunia hanya ada di TVRI Nasional dan TVRI Sport nih untuk laga perdana di awal. Benar banget. Nah teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk menyaksikan pertandingan perdananya dalam Piala Dunia 2026. Betul, kami juga menginformasikan kepada masyarakat Kalimantan Utara secara khusus yang ada di Kabupaten Bulungan juga bisa ikut nih terlibat di dalam kegiatan nobar yang nanti malam akan dini hari nanti ya akan diselenggarakan di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Fix teman-teman semua harus jaga stamina karena malam ini kita bakal bergadang bareng di TVRI dan juga kantor Gubernur Kalimantan Utara buat menyaksikan pertandingan pertama Piala Dunia. Betul. Dan Bang hari ini kita pakai jersey bola, bukan berarti kita mau bahas tentang bola ya. Kita cuma mau ngingetin teman-teman untuk Piala Dunia nanti malam, nanti dini hari. Hari ini kita mau bahas kerajinan khas dari Kalimantan Utara. Benar banget Ina. Dan kita langsung saja masuk dalam obrolan inspiratif berikut ini. Ya, sudah ada kerajinannya di depan kita teman-teman. Apalagi kalau bukan kita harus memanggil pengrajinnya buat kita tanya-tanyain gimana nih bisa membuat barang-barang cantik dan penuh manfaat kayak gini. Nah, Ya tanpa kan? basa-basi lagi nih, Langsung kita sambut Kak Raberti Nyagang, koordinator pengrajin dari Dedur Leto. Dipersilahkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat Kak. pagi. Selamat Waduh. pagi. Silakan. Kak Berti ini datang langsung nuansanya Kaltara banget gitu loh. Iya. Silakan duduk dulu Kak. Oke. Ini dari tadi kita ada langsung menarik pandangan mata kita itu loh Bang Jeb. Apa tuh Bang Jeb? Berbagai pernak-pernik yang sudah digunakan di Terima kasih. ini Kak Berti ya panggilannya Benar, ya. dari Oke. Kak Berti ini sudah ada menggunakan topi atau ikat kepala ini namanya. Ya, ini topi. Topi. Khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan nih. Kalau kita lihat agak berbeda dengan yang biasa kita lihat tuh ada hiasan di atasnya, Ada ada bulu-bulunya biasanya. Dan posisi apa namanya jambul yang mungkin biasanya di depan kok bisa di belakang gitu Kak. Oh iya. Ini menandakan bahwa kita perempuan harus pakai yang seperti ini. Oh. Dan ini kita kasih Wah, pernak-pernik. Langsung dilepas. Boleh kita lihat. Ini kalau kita boleh bilang apakah ini dianyam sendiri juga nih sama Kak Berti? Iya, ini hasil produk kita. Produk sendiri ya, Iya. dari Produk komunitas ya. sendiri loh. Belum apa-apa kita udah langsung pamer produk ya ini ya. Nah yang kita penasaran tuh kenapa posisi ininya di belakang kalau Ini untuk perempuan. sebutannya apa nih? Kalau bahasa kita itu pet, supaya kita Pot. di belakang. Supaya? Memang dari nenek moyang kita pakainya dari belakang. Oke. Dan ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki apakah ada perbedaan bentuk nih? Ada. Apa Kalau itu yang perbedaan? laki-laki dia agak tinggi sedikit. Agak tinggi. Oh, Kalau ini- petnya juga laki-laki juga tetap di belakang atau posisinya ke depan. Ada yang di belakang, ada yang di belakang, ada yang dua-dua. Oh. Ada juga yang Dua-dua. enggak punya. Oke, yang pasti untuk tingkat ketinggiannya yang berbeda. Iya, Kalau untuk dia laki-laki agak mungkin tertutup. hampir menutupi seluruh ya, Iya, seluruh rambut. benar. Oke, boleh silahkan dipakai kembali Kak, Oke. karena kakak cantik menggunakannya. Nah dari pertanyaan awal aja udah langsung masuk karena konsentrasinya Langsung, langsung iya. tertuju pada produk yang digunakan. Karena kita harus membahas budayanya dulu nih, budaya Kaltara Betul. nih Iya. menggunakan topi yang seperti ini. Nah, langsung lagi kita masuk kembali nih ya, mau ke pembahasan kita yang membahas tentang Dedur Leto. Sebenarnya apa sih teman-teman Dedur Leto itu? Nah, boleh nih Kak dijelasin buat teman-teman di luar sana. Oh ya,
Ini sebenarnya awal kelompok ini kita manukusan. Manukusan. Ya. Kegiatan perempuan-perempuan. Inti daripada kegiatan ini supaya kita tetap melestarikan budaya kita. Karena kita melihat sekarang jarang yang menganyam atau mempunyai kerajinan seperti ini. Benar Kita cuma membeli produk-produk luar. Nah, jadi kita membentuk dengan dukungan orang tua juga supaya tetap melestarikan budaya kita untuk menghasilkan produksi-produksi. Terutama bahan bakunya ada di daerah kita atau ada di tempat kita. Ya. Untuk kenapa menjadi KUPS Dedur Leto? Karena dari pemerintah menyarankan bahwa kita kan menggunakan hasil hutan. Jadi ada kerjasama dari Dinas Perhutanan Sosial. Jadi dibentuklah kita menjadi satu kelompok, yaitu Dedur Leto. Bukan kita tinggalkan kelompok yang Manukusan tadi, tetap kita membawanya ke kelompok Dedur Leto. Dan itu kita ada 2 kelompok di dalam kelompok Dedur Leto. Ternyata ini gabungan antara 2 kelompok ya. Oke. Karena itu yang satunya coklat. Kita di bagian kerajinan. Wow. Oke, berarti 2 komunitas ini kemudian digabungkan jadi satu. Cuman ada pengrajin coklatnya juga, ada pengrajin ininya juga gitu, apa gimana Kak? Iya, lain lagi kelompok coklat. Itu ada anggotanya sendiri. Kita dari pengrajin juga ada anggotanya sendiri. Karena kita dari dalam satu desa, jadi digabungkan saja. Di dalam satu komunitas bernama Dedur Leto gitu ya. Oke, jadi Dedur Leto ini menaungi beberapa kelompok pengrajin baik yang coklat maupun produk semacam ini gitu ya Kak ya. Iya. Dan semua produknya ini sudah ada sertifikasinya ya, dan juga bakal launching lagi nih kayaknya sebentar lagi satu produk dari Dedur Leto. Tapi sebelumnya kita bahas dulu kenapa menamai anggota organisasinya ini sebagai Dedur Leto. Dan ini kalau kita nggak salah dengar ya, ini adalah bahasa daerah dari Kalimantan Utara nih, Dedur dan juga Leto. Iya, iya. Kita kan ada 2 suku, yaitu suku Bolongan dan suku Dayak. Dan Dedur itu bahasa suku Bolongan dan Leto itu bahasa Dayak. Artinya Leto, artinya perempuan-perempuan. Dua-duanya artinya perempuan. Dedur, Iya. perempuan. Dedur. Kalau misalnya bahasa Bulungan ini ada khasnya nih, Bang Jet dan Kak Berti. Biasanya R-nya tuh harus berkarat ya, kalau orang bilang sekarang R berkarat gitu loh, harus dedur, dedur. Dia nggak pakai dedur, dedur gitu. Ala-ala bahasa Prancis juga sebenarnya. Jadi 2 bahasa ini yang berarti perempuan-perempuan. Wow, Dedur Leto, perempuan-perempuannya Kaltara. Wow, berarti dalam komunitas ini tergabung baik yang ada dari Bulungan maupun yang Dayak gitu ya Kak ya. Dan juga ini apakah dari satu daerah saja nih anggota-anggotanya atau ada dari daerah lainnya juga nih? Kita di kelompok satu desa, satu KUPS. Itu KUPS itu artinya kelompok usaha perhutanan sosial. Di Kaltara ada 3 kelompok KUPS, ada 3 desa. Yaitu Desa Longlua, Desa Longsam, dan Antutan. Itu baru terbentuk. Wow, Longsam cukup jauh loh itu, Longbluah, Longsam. Iya. Itu kalau dari sini kira-kira kurang lebih 1 jam perjalanan ya? Kurang tahu juga ya, karena Longsam itu di hulunya Antutan lagi. Iya, kemarin saya pernah pemirsa ke Longsam dan itu harus melakukan perjalanan darat. Kemarin ke Longbluah, dari Longbluah naik perahu lagi menuju Longsam dan itu jalanannya cukup terjal. Kita naik dari sungai mau ke Longsam itu wow. Ini perjuangannya lewat jalur darat dan lewat jalur darat dan air ya. Apalagi kalau misalnya kita habis hujan nih, wah. Jalanannya itu sebuah tantangan tersendiri dan hebat sekali para wanitanya Kalimantan Utara bisa membuat kerajinan dan bergabung dari setiap daerah untuk mengangkat budayanya Kaltara. Betul. Dan Dedur Leto ini kalau Kak sendiri ini
ini berpusat di mana sih? Apakah di Kabupaten Bulungan itu sendiri, di Tanjung Selor, atau di Antutan atau di Longlasan gitu Kak? Ini kita rumah produksi kita di Antutan. Di Antutan ya, Iya, berpusat di Dodorleto, Antutan. ya. Ini rumah produksinya di Antutan dan juga masih produksi rumahan ya, belum Iya. ada rumah produksi tersendiri untuk usahanya. Belum ada, karena kebetulan karena belum ada rumah produksi, jadi kita gunakan satu kamar kita, rumah kita sendiri untuk menjadi ruangan rumah produksi, Oke. khusus untuk pengrajin. Khusus Oh, untuk ada pengrajin yang ruangan disediakan sama Kak pengrajin. Berti demi mengangkat budayanya kita nih. Luar biasa sekali. Gimana kita nggak mau berikan tepuk tangan dulu nih sama Kak Berti. Terima kasih. Saya penasaran juga nih Kak Berti, kenapa Kak Berti kemudian memiliki inspirasi ini budaya lokal nih harus diangkat nih, ini harus dipertahankan. Padahal kita juga sudah tahu semua yang instan tuh sudah ada, mungkin harganya lebih terjangkau daripada pembuatan punyanya kita yang tradisional. Apa yang membuat Kak Berti kemudian berpikir, oh ini nih harus dipertahankan dan tetap dijaga sampai sekarang? Iya, yang pertama kita harus melestarikan budaya kita. Dan juga bahannya juga ada tersedia di desa kita. Jadi kita tetap menggunakan bahan atau produksi kita sendiri. Yang mana ada ini, cintailah produk-produk kita Indonesia, Iya. produk-produk lokal ya. lokal. Iya. Bahannya ada di sini. Betul. Orangnya juga sudah ada. Apalagi yang mau dibuat, ngapain beli kalau bisa buat sendiri. Karena semua produk kebutuhannya kalau di sini mungkin turun dari tangga di dapur, bahannya sudah ada di belakang rumah biasanya gitu. Bener. Tapi Iya. ini harus ke hutan dulu nih Iya. kayaknya Kak ya. Iya, iya, Ini iya, iya, kalau boleh benar-benar. tahu nih proses mendapatkan bahannya nih gimana nih, dan bahan-bahannya nih apa aja yang digunakan Oh, iya. untuk menganyam sebuah apa ini sebutannya? Anyaman, Produk. ya, produk menjadi satu produk. Produk anyaman seperti ini. Ya. Kalau ini bahannya rotan, kita harus ke hutan. Oke. Kita harus ke hutan dan juga ya perjalanannya cukup jauh juga sih. Oke. Ha-ha. Dan mengambil rotan itu memang juga cukup sulit karena Iya. di berduri ya. Iya, betul. Wah. Kalau ini dari pandan. Kalau pandan masih ada di dekat rumah. Masih bisa dijangkau. Nah, Pandan ternyata bisa, yang kita tahu selama ini dari daun kelapa kalau nggak salah ya. Iya. masalahnya setahu saya ini daun pandannya berbeda dengan daun pandan yang dijadikan Bahan makanannya. Iya. Benar-benar. Kenapa? Jadi Apa tuh memang ada perbedaannya? Apa pandan. tuh perbedaannya? Nah, Kak Berti mungkin bisa menjelaskannya daun pandannya nih Kak. Kita nggak berani ngomong ya, takut salah nih gitu. Iya, ini sangat berbeda ya. Ini kita gunakan daun pandan yang berduri, khusus untuk anyaman. Daun Dari pandan. tikar, buat tas. Kalau yang tidak berduri itu, yang harum itu khusus untuk bahan makanan. Dan itu, Itu juga bedanya. nggak bisa untuk dibuat seperti ini ya, mungkin kurang bagus kualitasnya Iya, juga ya. iya, Oke. kurang bagus kualitasnya. Berarti ini bisa dibilang adalah pandan liar seperti itu. Iya, Dan tapi itu ada dibudidayakan. oke. Bisa dibudidayakan ya Kak ya. Iya. Dan ukuran daun pandannya tentu saja berbeda karena lebih besar dan lebih panjang-panjang ya Kak ya. Iya. Selain daun pandan dan juga rotan, apakah ada bahan lainnya lagi nih? Ada. Nah, kalau ini. yang ini. Ini bambu. Oh. Ini untuk hiasan lampu. Betul. Oh, Kalau kita mau yang kita agak kira besar, untuk vas bunga enggak, tadi. untuk hiasan lampu. Tadi malam ada kegiatan juga di Susur Sungai Kayan. Jadi kita pakai ini. Kegiatan apa tuh? Boleh di-spill dulu nih ke teman-teman. Jangan-jangan teman-teman ada yang ikut juga nih semalam kegiatannya. Kegiatannya yaitu Susur Sungai Kayan. Susur Sungai Kayan. Untuk memperkenalkan makanan dan hasil produksi kita. Oke. Seperti itu. Ini kunjungan dari mana atau bagaimana nih? Ada undangan untuk perusahaan-perusahaan dan untuk pemerintahan. Bupati sama stafnya. Oke. Wow, ternyata ya itu Dari 3 KUPS yang Dari- saya sebutkan tadi. semuanya ikut di kegiatan tadi malam. Dan itu Dan juga kita gelar produk. gelar produk. Iya. Gelar produk apakah khusus dari produk-produknya Dodorleto atau ada gabungan juga nih? Ada gabungan Gabungan dari juga 3 ya? KUPS tadi. Wow,
Wow, dan memang pemerintah sangat mendukung untuk Iya. UMKM lokal kita, teman-teman. Bahkan di setiap kegiatan pemerintahan ada tamu dari luar datang ke Kalimantan Utara, Iya. harus kita suguhkan dengan hal-hal yang berbau Kalimantan Utara. Betul, Entah itu produk batiknya, lokalnya. anyamannya kita, ataupun manik-maniknya kita yang Iya. luar biasa sekali, dibuat langsung oleh tangan-tangan profesional warga-warga Kalimantan Utara. Nah, kita juga penasaran nih Kak, kenapa kemudian sebetulnya apa nih keunggulan dari produk lokalnya kita dibanding produk-produk instan nih Kak? Nah. Karena biasanya dulu ya, seingat, karena memang kalau saya kan orang Dayak juga ya, Iya. dari kecil sudah tidur di atas tikar buatan anyaman sendiri nih. Biasanya kalau perbedaan tikar anyaman dan tikar yang ada di toko itu lebih adem tikar tradisional biasanya. Iya. Nah, kalau dari kakak sendiri itu gimana tuh? Tapi jangan jawab dulu, ya, karena Kak. kita saksikan dulu yang berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ini Borneo, Mengangkat karya dan budaya.